Bab 52. Tapi Mas, kataku tercekat. Aku merasa tenggorokanku berat untuk melakukan protes atas tindakan Mas Andre sekarang. Kamu jangan takut sayang, Mas hanya meminta apa yang telah menjadi milik Mas. Mas Andre berkata dengan suara serak. Ia pun menghembuskan napas berat. Hembusan napasnya terasa hangat di mukaku. Wajahnya terlalu dekat, bahkan menempel di wajahku. Mendapat perlakuan seperti itu dari lawan jenis membuat aku merasakan gelayar aneh di dalam tubuhku. Tubuhku yang baru saja mandi malah terasa panas, gairah yang terpendam kini meronta. Dulu aku berharap melakukan semua ini bersama Mas Bagas, orang yang sangat kucintai. Tapi kenyataannya malah berubah setelah ku tahu dia mengkhianatiku dan tidak tulus mencintaiku. Aku kini sadar akan kewajibanku dan aku putuskan akan aku serahkan segalanya untuk suamiku. Apalagi Mas Andre telah menunjukkan rasa sayangnya padaku. Sayang, kamu mau kan melakukan kewajibanmu sekarang? Mas sudah tidak sanggup lagi untuk menahannya. Mas Andre meminta jawaban atas kewajibanku terhadapnya. Aku tidak menjawabnya karena merasa malu, tetapi aku hanya menganggukkan kepala. Tanda persetujuanku. Setelah mendapat respon setuju dariku, Mas Andre langsung membohongiku. Membawaku ke kamar, aku mengalungkan tanganku ke lehernya. Namun wajahku menyusup ke dada bidang Mas Andre. Aku merasa malu dan berdebar-debar mendapat perlakuan seperti ini. Mas Andre membawa tubuhku seperti tidak membawa beban. Mungkin karena tubuhku terlalu kecil sehingga membuatnya ringan untuk membopongku. Aku pun segera diturunkan olehnya setelah sampai ke ranjang tempat tidur kami. Sepertinya Mas Andre sudah tidak tahan menahan gejolak di dadanya. Ia menghujaniku dengan ciuman perlakuan seorang suami yang baru aku rasakan. Hingga akhirnya kami pun larut dalam gelora asmara. Sayang, ayo kita pulang ke rumah pemberian papa. Soalnya Mas besok kan libur, ajak Mas Andre. Kini panggilannya pun berubah. Mas Andre tidak lagi memanggilku dengan nama, tapi ia memanggilku dengan sebutan sayang, membuat aku makin merasakan cinta kepada Mas Andre. Iya Mas, sahutku. Kami pun segera keluar dari apartemen untuk menuju rumah pemberian papa. Saat kami keluar, Arya juga keluar, hingga bentrok wajah antara kami pun tidak bisa dihindari. Mau pada kemana nih? Libur weekend ya? Arya bertanya kepada kami. Namun hanya Mas Andre yang menjawab. Arya pun kini telah mengetahui kalau aku adalah istrinya Mas Andre, bukan adiknya Mas Andre seperti yang ia sangka. Tapi tetap saja ia selalu mencuri pandang padaku saat kami tidak sengaja bertemu seperti sekarang. Iya Arya, kami akan pulang ke rumah baru yang suasananya sepi. Di sana lumayan tidak terlalu ramai, bisa untuk merefresh otak. Bisa biar kalau mulai kerja otak gak sumpek. Mas Andre menjawab pertanyaan Arya. Oh bagus dong, biar suasananya makin seru bagi pengantin baru kayak kalian. Arya memberi komentar atas ucapan Mas Andre. Hahaha, bisa aja kamu, makanya cepetin nikah dong biar bisa merasakan asiknya memiliki pasangan. Mas Andre tertawa. Ia pun menyarankan kepada Arya untuk segera memiliki pendamping. Iya Mas, aku belum nemu yang cocok. Pinginnya punya istri itu seperti pilihan Mas Andre. Orangnya cantik, baik, alim, serta soleha. Pokoknya yang cowok idamkan deh. Arya panjang lebar memberitahu kriteria perempuan idamannya. Arya berkata sambil terus mencuri pandang kepadaku. Iya Arya, Mas Andre bantu doa deh supaya kamu cepat bertemu dengan perempuan yang sesuai kriteriamu itu, ucap Mas Andre mendoakan Arya. Iya Mas, terima kasih.
Arya berterima kasih kepada Mas Andre karena telah mendoakannya. Ya sudah, kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Pamit Mas Andre kepada Arya serta mengucapkan salam. Iya Mas, hati-hati, sahutnya. Kami pun segera berlalu dari hadapan Andre dan menuju lift untuk turun ke bawah. Sesampainya di parkiran, kami segera menuju mobil yang terparkir di sana. Mas Andre pun membukakan pintu mobil untukku. Setelah itu ia kembali ke tempat kemudi. Mas Andre pun segera melajukan mobil menuju rumah baru kami. Sekitar 30 menit kami pun sampai. Pak Junaidi segera membukakan pintu gerbang. Selain sebagai satpam, beliau juga bertugas untuk mengurus rumah saat kami masih berada di apartemen. Ayo sayang, kita turun. Mas Andre membukakan pintu untukku. Kemudian meraih tanganku untuk jalan bersama. Pak Edi, kami masuk dulu ya. Kalau Bapak butuh sesuatu, panggil saja. Mas Andre pamit kepada Pak Edi. Iya Den, tenang aja. Pak Edi menyahut ucapan Mas Andre. Setelah itu kami pun masuk dan langsung menuju kamar yang ada di lantai atas. Aku membuka pintu kamar dan melihat pemandangan dari atas balkon. Kebetulan balkon menghadap jalan yang kami lewati tadi. Saat aku melihat ke jalan, sekilas aku melihat Arya masuk ke dalam mobilnya. Aku merasa heran apakah ia mengikuti kami, tapi untuk apa? Bahkan kami tidak sadar kalau ada yang mengikuti. Yang, kamu lapar enggak? Mas Andre bertanya. Saat aku sedang melihat laju mobil Arya yang menjauh dari rumahku. Iya mas, kita kan belum makan sore. Aku memberitahunya kalau aku juga lapar. Kita intip ke dapur yuk, ada bahan masakan apa saja di sana. Nanti kita masak bareng, ajak Mas Andre. Tapi mas, aku belum bisa masak. Mendingan pesan aja seperti biasa. Aku memberitahu kalau aku tidak bisa memasak. Gak apa, mas bisa kok. Nanti bantuin ngupas bumbunya saja ya sayang. Mas Andre berkata mau memasak untuk kami, tetapi memintaku untuk membantunya. Ya sudah kalau begitu yuk mas. Aku mengajak Mas Andre untuk segera memasak. Ayo sayang, sahutnya. Sampai di dapur, kami langsung membuka kulkas dan mengambil bahan yang akan dimasak. Mas Andre ternyata mau bikin sayur sop karena suasana di sana lumayan dingin. Aku hanya bertugas mencuci bumbu dan mengiris bawang merah. Aku juga mengupas kentang serta wortel dan segera mencucinya. Setelah selesai semua, kini giliran Mas Andre yang bereaksi. Aku pun menyaksikan caranya memasak, supaya nanti bisa masak sendiri dan menjadi istri kesayangan Mas Andre. Nih sayang, begini cara memasak sayur sop, ucap Mas Andre. Oh, jadi seperti itu ya mas caranya. Aku menyahut ucapan Mas Andre. Den, non, sedang ngapain? Tanya Pak Edi saat baru masuk dari pintu samping. Pak Edi bertanya sambil membawa peralatan berkebun untuk disimpannya ke gudang. Kami sedang masak sop, Pak Edi, jawabku. Itu Den, Pak Edi bicara tidak jelas. Kenapa Pak? Anu apa? Tanya Mas Andre.